Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kuliah kali ini kita akan bahas mengenai collision detection atau deteksi kolisi. Ya, kita akan bahas mengenai seperti apa sih itu sprite, apakah itu sprite, karena nanti yang akan mengalami atau menderita gitu ya, menderita deteksi kolisi dan kita tes itu adalah sprite-sprite dengan lingkungannya ya. Dan kita akan membahas mengenai pengertian collision detection atau deteksi kolisi, lalu manfaatnya apa saja, dan gimana cara mendeteksi kolisi di sebuah lingkungan atau mungkin di dalam arena game, misalnya perkelahian gitu ya. Dan respon kolisi apakah yang akan diberikan, itu tentunya sesuai dengan kebutuhan gamenya masing-masing ya. Ya, nanti kita bahas ya. Baik, kita akan bahas mengenai sprite-nya dulu nih. Apa sih itu sprite? Karena di sini pembahasan mengenai sprite definisinya tuh beda-beda ya. Ada sprite yang kalau Anda dulu belajar animate itu sebetulnya adalah sebuah kelas ya, kelas sprite, dan objek yang bertipe sprite itu kita sebut sebagai sprite ya. Dan juga ada juga sprite yang dalam game itu kalau misalnya kita bikin berbagai macam animasi gitu ya. Animasi sprite seperti itu ya, ada yang ada tokohnya itu geraknya, misalnya pertamanya jalan, nanti frame keduanya beda lagi gerakannya, tangannya ke atas mungkin, kakinya ke belakang, dan seterusnya sehingga membentuk rangkaian si tokoh sedang berjalan ceritanya ya. Itu juga disebut sebagai sprite juga sih. Cuman kalau sprite yang akan kita bahas di sini secara lebih ke teknis ya, itu adalah sebuah objek yang dienkapsulasi. Jadi sebetulnya si sprite itu adalah objek, game objek ya, yang dienkapsulasi. Jadi entah di engine apapun itu namanya sprite itu, dia akan memiliki sesuai namanya aja objek ya, di enkapsulasi dia akan memiliki instance variable. Jadi kalau misalnya saya punya sprite, kita lagi bikin coin dash ya, saya punya sprite si fox-nya yang lari-lari itu ya, anggap aja ini fox gitu ya. Terus nah ini fox ya, anggap aja begitu. Nah, ini adalah sebuah sprite ya yang di dalamnya itu memiliki instance variable ya. Memiliki instance variable yang biasanya kalian bisa lihat di inspektor. Jadi kalau misalnya kalian pakai Unity ataupun pakai Godot, nanti kelihatan di inspektornya ya. Kalau di Animate nanti ada kelihatan di propertiesnya apa aja. Nah, dia udah di encapsulate gitu ya, dan dia memiliki banyak variabel yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di dalam game 3D, object shape itu atau gambar dalam game itu, contohnya pesawat itu juga adalah sprite, dan kita harus sampai bisa bikin si sprite-nya itu bertransformasi ya. Kalau objek 3D itu kan ada transformasi rotasi, translasi, dilatasi, dan lain-lainnya ya. Jadi bisa ditransformasi ya, sebetulnya 2D ataupun 3D juga sama ya. Dia memiliki kemampuan untuk mentransformasi dirinya. Maksudnya apa? Dia bisa berubah bentuk ya, entah apakah itu bentuknya berupa koordinatnya. Ya, kalau koordinat tuh biasanya namanya nantinya jadinya ditranslasi atau dirotasi karena ada perubahan koordinat di situ ya. Ada juga dilatasi ya, skala itu ya, perbesaran dan perkecilan, berarti itu namanya scale ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam sebuah objek seperti itu udah dibungkus ya, dia punya itu semua. Dan kalau kita bicaranya objek 2D ataupun 3D sih sebetulnya tenang aja. Rata-rata game engine itu udah mengcover semuanya ya, coverage, kita tinggal pakai aja, tinggal akses aja, asal tipe kelasnya tepat ya, tipe variabelnya tepat gitu ya. Nah, terus yang akan kita bahas ini mengenai collision detection atau deteksi kolisi. Kalau di Indonesia kan ya, kolisi atau tabrakan.
deteksi itu mengenali. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia kan mengenali atau menemukan tabrakan gitu ya. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Jadi tidak hanya mengenali tabrakan, namun juga di sini kita bicaranya lebih luas lagi, termasuk juga melibatkan algoritmanya untuk memeriksa apakah ada kolisi atau enggak. Sebetulnya kalau kalian bikin sebuah UI, di mana UI-nya tersebut Anda tidak bikin dari button. Misalnya ini button ya. Sebetulnya dia juga membutuhkan collision detection ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah area, terus saya akan simpan di sini sebuah rectangle yang akan kita gunakan sebagai button, tapi tipenya bukan button. Cuman dia adalah sebuah area. Kalau misalnya kita memasuki area tersebut, nah ini kan kolisi nih. Kalau kita masuk ke area tersebut, maka apa yang akan dilakukan? Kalau kita klik something, dia akan menyebabkan event apa gitu ya. Kalau ada event berupa klik, dia akan menyebabkan nih listenernya akan memberikan apa. Ini juga sebetulnya collision detection gitu ya, tapi kita bukan sengajain bikin button, cuman di sini kita kasih sebuah areanya udah ditentukan dari X1, Y1 dan width dan height-nya juga udah ditentukan, sehingga nanti ada areanya sampai X2, Y2 dengan width sekian, height sekian. Itu akan kita kenali sebagai sebuah area yang kalau kita klik sesuatu, dia akan memberikan event listener akan menghasilkan something. Nah, artinya apa? Ini kan kita butuh collide ya. Butuh collision detection gitu ya. Cuman alhamdulillahnya kalian gak usah bikin seperti ini. Jadi yang kayak gini-gini itu gak usah ya ini ya. Kan kalian udah ada objek button yang siap pakai, udah gak usah perlu mikirin lagi collision detectionnya. Nah, berarti collision detection-nya bisa dipakai untuk hal lain. Karena ya lumayan juga ya untuk mengenali sebuah kolisi itu, kita mainannya benar-benar koordinat ya. Jadi misalnya saya punya objek A dan objek B. Ini kan mainannya koordinat ya. Kalau koordinat A-nya ada di mana, misalnya nih koordinat A-nya ini adalah X1, Y1 dan seterusnya begitulah ya. Nah, terus dia akan punya ambil koordinat yang B juga. Nah, kalau misalnya saya ambil titik tengahnya aja, karena agak susah kalau kita simpankan 0,0-nya di kiri atas, saya akan geser ke tengah. Seperti itu. Kelihatan nggak? Saya perbesar ya. Nah, misalnya nih, saya punya objek orang. Kalau 0,0-nya di kiri atas saya agak sulit. Iya, karena kita biasanya 0,0-nya di tengah ya. Nah, untuk mengetahui posisi koordinat dari si orang, yaitu kita tinggal ambil dari variabel x, y-nya, dan itu adalah yang ada di tengah. Oke, kita bisa geserkan ini. Terus misalnya ada satu lagi nih orang yang lain, NPC gitu ya, ini juga sama. Nih ya, si NPC juga punya X sama punya Y. Dan gimana kita bisa tahu dia collide? Oke, karena setiap objek itu punya width dan height. Ya, setiap objek itu punya width dan height. Berarti dia akan memeriksa ininya ya. Kalau kita benar-benar manual tuh yang diperiksa tuh ini ya, dari 0,0 ditambah. Nah, inilah titik ini yang harus kita cek nih ya. Ini collide nggak? Orang collide nggak dengan NPC? Oke, jadi ini berapa nilainya? Ini kita bisa cari dengan cara, kalau mau cari koordinat X-nya, nilai ini adalah X-nya ya. X-nya itu adalah orang X ditambah setengahnya dari width. Ya kan? 0,0-nya di kiri atas. Nah, nanti ini ditanya apakah orang X ditambah setengah width
itu nilainya ini katakanlah nilainya di variabel x check gitu ya. Apakah variabel x check itu akan sama dengan variabel n check? Misalnya ini n check ini adalah, nah kalau belah sini berarti nilainya adalah nih ya, variabel n check. Oke, saya tulis di sini aja ya. Variabel n check itu adalah nilainya npcx bukan ditambah karena kita mau lihat kirinya ya. Berarti dikurangin dari setengah dari width-nya. Nah, sekarang untuk melihat apakah dia collide atau enggak, berarti kan kita bisa cek apakah x check sama dengan n check. Itu cuman untuk meriksa ini doang ya, collide atau enggak. Itu cuman untuk meriksa satu titik. Apakah si ujung-ujungnya dari si orang dan NPC itu berkolisi atau tidak. Nah, kan pusing ya. Kebayang kalau objeknya besar. Kebayang kalau kayak gini kan, ini mobil, dia 3 dimensi, ini game 3D, dia akan cek. Nah, ini dikasih sensor. Makanya kalau saya biar ada kesan ya, untuk kalau mobil sih biar nggak tabrakan ya, kita kasih sensor di sini-sininya. Sensor tanda kutip gitu ya, padahal ini cuman kasih area aja. Area hijau, area merah ini adalah area yang akan kita cek apakah dia collide dengan objek lain atau enggak. Kalau collide, nah sekarang apa nih berikutnya? Kan nggak mungkin ya collide terus jeger ada animasi tabrakan, kan belum ya. Berarti apa ya, dia harusnya menghindar dulu. Kayak gini ya, si motor ini misalnya di area merah-merah ini, nah ini kan dia collide ya, si motor ini collide dengan sensornya, maka sensornya berubah warna jadi merah gitu. Nah sekarang masalahnya dia sampai tabrakan nggak ke dalam si objek mobilnya, kan dia nggak ya, cuma lewat aja. Kalau cuma lewat aja ya udah do nothing gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain, biarkan si motornya lewat. Kecuali kalau si motornya, saya kasih ganti warna putih ya. Nah, ke sini kan. Kecuali kalau motornya belok melenceng begitu, berarti jeger ya. Nah, itu ada lagi yang meriksa. Nah, di area sensor ini kita bisa kasih yang ujung-ujungnya ini ya. Kita bisa kasih kalau ada yang collide di situ, berarti itu nabrak. Kalau nabrak apa yang terjadi? Misalnya mobilnya oleng atau apa gitu ya, kita bisa kasih algoritma itu ya, fisik body ya, kayak gitu-gitu ya, atau kasih animasi. Tentunya ini sepaket ya, ada visualisasi dari animasi mobil oleng dan juga ini ada fisik body yang ada efek-efek pada hukum-hukum fisika gitu ya, kayak momentum kayak gitu-gitu ya. Dia akan menyebabkan kecepatannya menjadi berapa nih kalau misalnya ada tumbukan. Nah udah, itu fisika banget ya. Dan kita itu gimana caranya supaya memberikan kesan real. Berarti ya jangan lupakan tuh fisikanya, momentumnya, dan juga matematikanya ya. Oke, jadi kemana-mana intinya itu ya. Deteksi kolisi itu adalah mendeteksi tabrakan. Aksi kemudian tidak hanya melibatkan algoritma untuk meriksa kolisinya, tapi juga untuk setelahnya gitu ya. Setelahnya tuh ngapain? Nah, aksi yang terjadi setelah collision detection itu ada rule apa yang akan kita terapkan, dan juga ada collision response. Oke, next. Dan kita bahas dulu kegunaannya ya. Kegunaannya ini banyak. Misalnya kita bikin karakter orang di dalam sebuah ruangan, ada dindingnya. Nah, karakter itu tidak akan menabrak dinding ya. Jadi membuat jalannya karakter itu terlihat lebih real supaya dia tidak menabrak dinding, maka kita berikan area collision detection gitu ya. Kita berikan sebuah area untuk mendeteksi kolisi, apakah dia collide dengan si karakter. Kalau misalnya dia collide, apa yang terjadi? Ya balikin lagi ke tempat semula.
itu menandakan si karakternya bukan hantu ya. Kalau hantu mah berarti dia nembus dinding juga nggak ngaruh ya. Meskipun nanti oke, ada kolisi, tapi apa nih berikutnya? Kalau misalnya tokohnya hantu mungkin akan dia lewatkan jadinya ke sini ya. Bisa menembus dinding. Tapi kalau dia karakternya adalah manusia ya berarti dia balikin lagi seperti itu ya. Jadi contohnya bikin karakter jalannya terlihat lebih real kayak di simulasi ya, simulasi keramaian ya, simulasi keramaian pasar misalnya ya, simulasi NPC atau orang-orang yang kabur melarikan diri dari serangan teroris. Nah, itu seru juga tuh ya, bisa dijadikan topik penelitian gimana caranya membuat simulasi keramaian pada sebuah area yang terkena teror misalnya ya, atau pada sebuah area yang terkena bencana. Itu harus gimana? Misalnya kalau di area pasar terus tiba-tiba ada gempa, nah kita bikinkan simulasi keramaiannya. Saya rasa itu adalah judul penelitian yang menarik ya. Oke, itu untuk nantilah, silakan dipikirkan ya. Nah, orang berjalan tadi ya tidak menembus dinding, permainan biliar supaya bolanya nggak saling tembus, dan juga ada yang cetak gitu loh. Kalau ini jalan, ini sebetulnya animasinya jalan ya. Jadi kalau bolanya cetak gitu ya, nabrak, ini ada yang dipantulkan dan ada yang didorong ke depan. Nah ini juga perhitungan ya, vektor lagi-lagi ya, dan momentum ya. Jadi itu tentunya membutuhkan collision detection. Oke, simulasi keramaian tadi udah dijelasin ya. Terus terlihat supaya tabrakan mobil terlihat real. Jadi kita banyak juga kan game-game balapan gitu ya. Supaya dia kelihatan real ya tentu dikasih deteksi kolisi. Kan nggak mungkin juga ya mobil nabrak sama mobil tapinya transparan gitu ya, nembus. Mobil hantu jadinya ya. Nah, masih ada yang lainnya lagi. Kita cerita yang mobil tadi yang di slide pertama ya, itu kita bisa nambahin sensor supaya bisa menghindari tabrakan. Jadi justru kegunaan collision detection itu tidak hanya untuk tabrakan, tapi bisa kita gunakan untuk obstacle avoidance gitu. Jadi dia bisa menghindari tabrakan. Jadi kalau misalnya ada kayak gini nih, ini si mobil, anggap aja ini mobil ya, dia dikasih sensor, anggap aja sensor gitu ya, pokoknya dia dikasih semacam penanda lebih jauh dari dirinya untuk memeriksa apakah di depan ada objek atau enggak nih, di depan ada objek atau enggak. Nah dia kasih sensor, kasih lihat jauh di depannya dia apakah ada sebuah area tabrakan, sebuah area yang merupakan obstacle atau tidak. Kalau misalnya iya obstacle, berarti apa yang dia lakukan? Mau ditabrakin atau mau dibelokin. Itu adalah rule ya, rule yang akan kita terapkan. Karena kan ada juga yang justru kebalikannya ya, bukan obstacle avoidance tapi kayak magnet gitu loh. Jadi ada sebuah area, terus katakanlah ini lebah gitu ya, anggap aja lah lebah ya. Terus si lebahnya ini kasih sensor gitu ya. Kalau misalnya colliding dengan sarang berarti kayak zep langsung ke sedot gitu ya, dia masuk. Atau kalian mau bikin animasi black hole, apapun yang kena black hole nih ya, kasih sensor ya, masih jauh, ini nggak kesedot, tapi begitu udah sensornya kena black hole, obstacle, di sini terjadi collision detection, zep langsung ditarik kayak magnet, si objeknya masuk ke dalam black hole. Nah kayak gitu-gitulah ya, silakan berimajinasi saja ya untuk kegunaannya, karena ini banyak ya. Oke, jadi untuk mendeteksi adanya obstacle ya, biar nggak tabrakan kayak si mobil tadi ya, supaya si mobilnya itu, ini saya dulu pernah bikin tokoh juga sih, orang tapinya ya, itu dikasih sensor juga. Atau saya gambarin tokoh yang saya udah pernah rancang aja ya.
Jadi si tokohnya itu top down, ini kakinya, terus dia dikasih sensor ke depan, ke sini ya, untuk lihat orang, terus di pinggir. Nah kayak gitu. Kenapa belakangnya enggak? Karena orangnya jalannya maju ke depan. Terus peruntukannya nih, sekarang peruntukannya untuk apa? Nah saya gunakan si tokoh ini untuk NPC. Saya udah pernah tunjukin ya, saya bikin RPG untuk manasik haji. Jadi si NPC-nya ini dipakai untuk, atau si tokoh playernya pakai untuk waktu dia tawaf gitu ya. Jadi NPC haji, ini gamenya Soleh ya, NPC haji. Terus dia disimpan di dalam area tawaf, karena kan namanya Masjidil Haram, tempat tawaf itu kan penuh, rame, berdesak-desakan ya. Kita nggak bicara musim COVID, sebelumnya kan rame ya. Nah jadi kita akan mengenerate, ini Ka'bahnya ceritanya ya, kita akan mengenerate banyak sekali NPC. Nah supaya dia nggak tabrakan gimana, saya kasih ini sensor, termasuk si tokoh utamanya sendiri dikasih sensor, dan dia bisa ngantri. Jadi saya kayak semacam kasih, ini area deket banget, terus ada area sedangnya, dan ada area jauh gitu ya. Ada area, oh warnanya salah ya, cari warna lain deh sebentar. Kita kasih warna coklat. Nah gitu. Terus nanti kalau dia ketemu sama orang lain, ya dia akan cek gitu ya. Kalau misalnya di sini penuh, banyak antrian, dia bisa ngantri. Saya tokohnya masih belum bisa nyele, apa ya, Mbak? Itu bahasa apa tuh nyele? Yang nyari jalan ketika berdesakan dia langsung set gitu ya, ambil cari jalur lain. Tapi ini udah siap karena dikasih sensor. Jadi nanti kalau si tokoh ketemu orang lain, masuk ke area sensornya, dia antara ngantri atau enggak nih gitu ya. Kalau misalnya ininya kosong, why not kita pindah ke sini terus ke sini ya, untuk nyusul ya kalau mobil ya. Ya seperti itu kira-kira. Atau flocking. Oke. Collision detection bisa juga digunakan untuk flocking. Flocking itu apa? Ngikut-ngikut ya, nutur-nuturin gitu ya. Jadi kayak anak bebek gitu ya. Flocking untuk objek atau musuh ya, yang akan mengejar tokoh utama jika terdeteksi dalam sensornya. Oke, jadi misalnya nih, ini ada musuh yang gambar ini ya, ini musuh. Terus kalau ada tokoh utama masuk ke dalam sensor dia langsung kejar gitu ya. Jadi flocking itu ngejar, nempel-nempelin. Jadi dia kayak anak bebek gitu ya. Kayak ini deh, kayak game Age of Empires. Nah, Age of Empires itu ini zaman dulu ya. Dia kan suka ngikutin pemimpinnya ya. Kalau jalan mau nyerang sebuah wilayah, itu si leadernya diikut-ikutin sama si pasukan-pasukannya. Nah, ini juga flocking. Supaya kita nggak usah ngatur ulang lagi gimana pergerakannya, kita bisa di select gitu kan semuanya, terus kita klik di sebuah area. Nanti biarkan si pengikut-pengikut ini ngikutin aja si leadernya. Tuh ya, nanti kalau misalnya dia keluar dari area jangkauan leader, ada di sini misalnya, ya berarti dia tersesat, mau ngapain nih. Apakah nanti si leadernya mundur lagi supaya ini masuk ke dalam area dan ini pengikutnya masuk lagi? Ya itu terserah kebutuhan kalian, gamenya mau kayak apa. Oke, itu mengenai kegunaan-kegunaannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai collision detection area interest. Kita bahas ini di next video aja ya.